Tuh materi hari ini kan tentang ini ya, tentang end user access ya. Jadi intinya dari end user itu kan pengguna ya. Tapi belum tentu pengguna itu yang akan apa misalnya berlangganan gitu ya dalam tapi misalkan di dalam apa layanan yang dibuat oleh suatu platform gitu ya. Misalkan kita apa menggunakan YouTube gitu ya. YouTube kan salah satu cloud computing ya. Tapi bisa jadi kan kita hanya sebagai user ya, pengguna gitu. Dan tidak harus menggunakan layanan yang di ditawarkan oleh YouTube gitu ya. Maksudnya kita sebagai managing atau sebagai creator gitu ya, itu maksudnya di dalam end user. Nah, untuk ini di end user tuh kan butuh yang namanya ini ya, berhadapan dengan data yang tertampil kan. Data tertampil itu yang yang akan terlihat oleh kita ya sebagai pengguna gitu. Jadi penting bagi kita untuk belajar bagaimana tentang data warehouse ya gitu. Data warehouse ini kan kita ingin istilahnya gudang data ya. Nah, di dalam gudang data ini baru nanti kita bisa menampilkan. Jadi seolah-olah kita ingin menawarkan ke user ini loh data yang bisa kalian lihat gitu. Tapi kita berada di belakangnya gitu. Ya di belakang dari si proses analisisnya tadi begitu. Ya, jadi kita ingin menampilkan bagaimana supaya si user itu bisa melihat ya atau end user access gitu. Nah, dengan cara apa? Building data warehouse menggunakan BigQuery. Dan ini adalah salah satu tools yang ada di Google Cloud Platform ya. Nah, untuk ini kita belajar dulu nih apa sih sebenarnya tentang data warehouse ya. Jadi, data warehouse itu adalah untuk mendeliver ya ke saya ulang lagi ya. Jadi si data warehouse ini dia ingin mendeliver ya atau menyampaikan ya ketika suatu organisasi itu mengkombinasikan beberapa sumber informasi ya ke suatu namanya satu tempat. Misalkan ini ada namanya source yang pertama nih, source pertama misalkan sungai gitu ya. Kalau kita ibaratkan gitu, ada beberapa sungai. Nah, nanti nih di sini tuh ada lautan. Nah, gimana caranya kita bisa menampung sumber daya yang ada di beberapa sungai ini gitu. Atau kalau di dalam penerapan big data gitu ya, bagaimana si data ini yang berbagai multiple informationnya bisa ditempatkan ya di dalam single source of truth gitu. Jadi bagaimana bisa mengumpul di satu tempat kan? Bisa beda-beda ya kalau sumbernya beda, bisa jadi tipe datanya juga kan berbeda begitu. Ya, jadi bagaimana combine multiple of information into a single place that becomes the single source of truth gitu. Ya, oke, untuk apa sih gitu? Jadi kalau misalkan kita bisa membuat suatu uh, warehouse ini di dalam query ya nanti datanya bisa dianalisis ya oleh satu organisasi ya terhadap data tersebut gitu. Kemudian dari segi decision makersnya atau pembuat keputusan mereka tuh tahu bagaimana untuk mengakses data kan kalau kita berada di dalam apa ya istilahnya susunan dari suatu perusahaan gitu ada yang disebut sebagai decision makers dia melihatnya dari data-data yang tercipta itu ya misalkan oh pola datanya seperti ini gitu nah kemudian maka ketika dia ingin melihat pola data lagi dia harus bisa mengakses kan akses data kemudian ketika dia mengakses data, datanya itu terpercaya atau tidak gitu. Kalau misalkan terpercaya, maka dia bisa membuat suatu keputusan berdasarkan data-data tersebut. Ya, berarti kan harus ada suatu
proses ya untuk membuat data itu ke dalam single source of truth ini gitu. Jadi intinya itu untuk data warehouse gitu. Oke, lalu kita langsung ke sini. Nah, mungkin kalian sudah sering ya mengenal beberapa apa script dari Python ya. Nah, kalau misalkan belum tahu ini contohnya nih saya bukakan dulu. Kalau misalkan ada yang mungkin belum tahu, nah ini betulnya dari Git. Ya, maaf ya ini internetnya ternyata juga ada kendala. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, ini mungkin saya close saja ya video dari saya ya. Sebentar. Supaya nanti agak ringan ya. Oke, jadi tadi kalau misalkan ini adalah contoh data-data ya yang kita bisa lihat menggunakan script Python. Oke, ini sudah saya share juga ya di apa di inbox ya inbox masing-masing. Nah, ini contohnya. Misalkan nih saya ingin lihat kodenya nih. Nah, kalau ada yang belum familiar gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita mengcoding dengan menggunakan bahasa Python ya. Mirip-mirip dengan R ya. Kayak seperti ini ya. Kemudian ini datasetnya ya. Misalkan kalian datasetnya misalkan mau sini regions.csv. Nah, ini bentuk datanya biasanya dalam bentuk tabel ya. Atau kalian misalkan punya Excel, formatnya diubah ke dalam CSV itu juga bisa ya. Jadi nanti supaya lebih mudah terbaca di dalam si apa Python ini. Nah, di mana si Python akan kita running ya seperti kemarin itu di dalam si Google Cloud Platform ya begitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini tadi contoh ya kalau misalkan kalian mau melihat bagaimana sih example dari code dan dataset ya menggunakan Python. Khususnya adalah Python 3 ya, di sini versi ketiganya. Oke, nah ini kemarin kita sudah belajar ya tentang Cloud Shell ya, sudah belajar membuat bagaimana ada kita mengaktifkan Cloud Shell, kemudian ada yang di bagian editor dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian kita akan membuat object storage nanti ya. Gimana object storage ini adalah istilahnya penyimpanan dari si objek itu ya di dalam beberapa format gitu. Oke, ini saya lanjutkan saja sampai sini. Oke, nah di sini ada beberapa BigQuery data location ya. Jadi BigQuery secara fisik ya, secara tempat penyimpanan gitu kalau kita ibaratkan dia sebuah hard disk gitu ya. Dia itu bisa ditempatkan di beberapa daerah atau region. Misalkan kalian tempatkan di Bandung atau Jakarta gitu ya. Sama halnya dengan ini. Secara physically, dia ditempatkan di beberapa countries dan kota ya gitu. Oke. Kemudian untuk beberapa lokasi akan dikelompokkan ke dalam beberapa region dan setiap region itu punya zona waktu. Misalkan di negara saya tinggal ya, the closest region is Asia Southeast ya yang kemarin yang kalau kita mungkin mengcreate VM ya virtual machine ada dua zona yang terdekat ya kita bisa pilih Singapura atau Jakarta gitu. Kalau saya pilih Singapura artinya BigQuery dataset region dan datanya itu akan diproses ya di dalam pasar orang-orang Singapura sana gitu. Oke, nah begitu juga sebaliknya ya. Kalau kita di Asia Southeast ya, Asia bagian apa?
Tenggara ya. Asia Southeast itu dia yang terdekat dari lokasi kita adalah Singapura dan Jakarta. Maksudnya kalau semakin dekat maka nanti datanya juga akan semakin cepat ya kita proses begitu. Dibandingkan kita menempatkan datanya di Eropa atau bahkan di USA gitu. Oke. Kemudian next lanjutkan ya. Nah, kita akan belajar bagaimana nanti menggunakan atau memanfaatkan dari si BigQuery ini ya. Waktu itu kan sudah sini kalau misalkan kita lihat ya dari beberapa mana nih? Nah, ini misalkan ini saya mulai dari awal ya. Dari awal sebelum tampilan ke sana, itu biasa kalian bisa aksesnya dari Google ini ya. Kemudian masuk saja ke konsol. Oke. Nah, nanti biar lebih mudah ya tampilannya kalian klik saja dashboard ini. Dan nanti akan ada seperti ini ya. Nah, setelah itu dia mintanya apa? Berarti kalau BigQuery ada di sini navigation menu yang BigQuery. Makanya kemarin saya pin ya BigQuery-nya supaya nanti lebih mudah. Kalaupun memang teman-teman tidak pin, silakan cari di more products ini ya. Begitu. Nah, tinggal nanti berada di tempat mana. Oke, nah setelah itu apa? Silakan diklik ya BigQuery-nya. Sini. Oke, sambil menunggu di sini ya. Nah, tadi kita diminta apa? Let's start our exercise by opening. Dengan membuka dari BigQuery Console dari our browser. Oke, pertama tentu kita buka Google Cloud Platformnya dulu ya. Kemudian kita akan menuju ke navigation bar ya, navigation menunya. Kemudian pilih BigQuery seperti yang saya klik tadi ya, seperti ini. Kalau BigQuery-nya diklik. Oke, kemudian apa? Ini adalah main page dari BigQuery menu ya. Disebutnya juga BigQuery Console. Nah, di sini ada features dan info. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat shortcutnya bisa kita ambil dari sini ya. Kemudian kalau mau ambil datanya bisa di-add di sini. Kemudian nah editor ini adalah tempat kita ingin istilahnya apa ya, mengcoding ya, mengcoding perintah ya atau mengcoding dari suatu program itu ada di editor sini. Ya, kemudian ini kalau run ini kita punya perintah terus kemudian kita jalankan ya untuk save dan lain sebagainya. Ya ini tampilan dari main page-nya. Oke. Oke, nah di sini seperti yang kita bisa lihat ya ada namanya Explorer ya jendelanya di sini. Ini ada Explorernya di mana di bawahnya ini adalah apa istilahnya? Kelas ya yang sudah kita buat gitu. Kalau di saya, kelas yang saya buat adalah ini. Nah, kalau misalkan mau diganti, boleh ya. Ya, ini saya sudah sedikit membuat ya tentang testing datasetnya. Oke, kalau misalkan Bu mau ganti gimana? Tinggal kalian ganti di sini aja. Mau pakai yang project yang mana ya? Sorry, bukan kelas ya, tapi project-project yang mana yang akan kalian ganti. Misalkan ini, berarti dia akan berubah. Ya, jadi gunakan. Oke, nah di sini terlihat ya bahwa project yang aktif adalah project GCP, nomor 2. Oke, setelah itu apa? Untuk tahap pertama, kita bisa lihat di Explorer ya, yang ada di left panelnya yang ini.
Oke, bagian explorernya. Kemudian apa? Kita bisa menemukan ya nama dari project name in Explorer as a default ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan dataset, bisa table, views, dan any other BigQuery object under Explorer ini ya. Di bawah Explorer ini kita bisa tambahkan ya, mau apa. Oke. Kemudian, apa lagi yang bisa kita lihat? Nah, ini ya, kalian bisa ambil dari local file atau Google Cloud Storage ya. Berarti kalau local file kalian ambilnya dari komputer masing-masing gitu. Kemudian, oke. Nah, di center panel ada gimana? Di center panel query element. You can write a query elements. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada center panelnya ya. Oke, ini kan istilahnya ini aja sih apa iklan ya. Misalkan saya klik ini baru atau kalau kalian mau ambil silakan ini buat yang baru ya. Tinggal tekan tombol plus ini kalau mau menambah suatu file ya gitu. Nah, misalkan dia diminta untuk apa? Nah, select Hello World. Nah, misalkan ini perintahnya adalah select Hello World. Nah, ini sudah aktif ya perintahnya. Tinggal kita ketik apa yang mau kita panggil. Oke. Kemudian kalau kita run, maka dia hasilnya adalah di sini resultnya ya. Dari resultnya. Istilahnya kalau kita pakai Python, Python tuh di print ya. Print dari perintah, oh sorry, print dari kalimat atau kata lah ya yang kita ketikkan di dalam dua di antara dua petik ini ya, begitu. Oke, masih bisa diikuti ya untuk perintah ini. Oke, next. Kemudian tadi kita bisa lihat ya, kalau kita sudah run ya, bagian run, maka dia akan muncul Hello World. Kemudian ini ya figur 3.3 ini adalah BigQuery di editor sectionnya. Ya, di bagian editor ini adalah editor. Ya, tempat kalian bisa mengedit, mengubah, menambah, menghapus itu namanya editor. Oke. Kemudian after running the query, kalian bisa melihat bahwa di dalam di bawahnya ya itu bisa ditunjukkan sebagai tabel ya. Di tabelnya ya, ini tabelnya row pertama hasilnya adalah hello world. Misalkan saya membuat lagi select hi gitu ya. Terus sorry ya, ini tadi saya pakainya nggak mau ya.
ini ya, ini harus ada titik koma ya di belakang ya. Nah, ini adalah kalau kita bisa lihat, dia ada job history, query history, dan save queries-nya. Ya, sini ada personal histories-nya, kalian bisa lihat project history ya. Nah, ini ada jamnya ya, jam berapa kalian running, kemudian dia ini satu-satu berarti artinya ada di baris satu ya, ini satu, ini satu. Berarti kalau ini kan yang high-nya dia ada di baris kedua ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini untuk membuat apa awalan dari BigQuery-nya sebelum kita masuk ke tahapan yang data warehouse-nya. Ada. Nah, setelah itu kita akan membuat ya BigQuery dataset. Tadi kan kita belajar dulu tentang membuat editor ya, kemudian menampilkannya di dalam BigQuery. Kalau kemarin kita menampilkan hasil printout-nya dia di apa Cloud Shell ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Mana tadi? Oke. Nah, kita lihat nih, kita diminta untuk klik button yang tiga titik ini ya, tiga titik ini kita klik. Nah, misalkan ini kita diminta untuk klik dataset. Nah, dia keterangannya apa? Ya, choose a name for the dataset. Any name will do. Boleh nama apa saja ya di sini. Oke, kalau saya sudah membuatnya ya, testing dataset namanya. Jadi kalian bebas. Ya, ini misalkan kalian buat apalah tadi. Ya, akan dibuat ya nanti big dataset. Apa ya? Tadi saya buat testing ya. Sekarang saya namanya testing data set 2 ya. Testing data set 2. Nah, kalau ini data locationnya dia ini ya sudah default ya. Ini agak beda tampilannya, jadi kita pilih yang South Asia mana? Regionnya yang Jakarta. Kemudian enable ya Google Manage Encryption Key-nya kita klik ada ya. Jadi kalau ini kita klik saja dataset. Nah, ini sudah kita buat ya datasetnya. Dataset dari si BigQuery data ini. Nah, setelah itu, misalkan dari BigQuery dataset yang kita buat, kita ingin membuat tabel ya. Tabel dari si file CSV. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ikuti saja ya. Tadi kan kita sudah membuat ya namanya testing dataset underscore 2. Oke, kemudian klik saja. Misalkan ini
klik ya, maka dia akan terlihat informasinya dari data set yang kedua ya. Nah, ini untuk data set ID-nya berada di project GCP, dua, kemudian nama BigQuery-nya itu adalah testing dataset 2. Jadi buatnya ya, kemudian data location-nya Asia Southeast, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel. Ya, tabelnya nanti seperti Excel sih ya, cuma kita akan lebih khusus menempatkannya di dalam BigQuery-nya gitu. Biar nanti ketika kita punya beberapa data, kita bisa alirkan dia ke dalam data warehouse yang sama ya, biar lebih mudah nanti untuk melihatnya orang yang di luar end usernya ya gitu. Kita kan sebagai istilahnya belajar sedikit ya tentang menjadi data engineer begitu. Untuk menampilkan data untuk end user begitu ya. Oke. Kemudian kita klik saja create table ya di sini. Nah, ini ya keterangannya apa? Create table button. Let's create a table by completing the form as per the following details. Create table from upload. Ya, misalkan ini ya, nih. Maka ini saya klikkan upload. Terserah sih mau upload atau drive. Cuma kan kalau drive dia terbatas ya karena kita ada beberapa file yang tidak kita letakkan di dalam drive gitu. Lebih amannya kita klik saja sumbernya dari data upload. Oke, misalkan ini ya, untuk file kalian bisa browse apa saja data yang kalian punya, tapi dia tipenya adalah CSV ya. Kenapa? Supaya nanti kita bisa lebih universal kalau kita menggunakan ya CSV. Ya, ini apa saja sih kita coba saja. Ini misalkan ini saya menggunakan data analisis deret waktu ya yang di semester berapa 24 ya. R passenger data ini saya open. Oke, ya. Dia otomatis di belakangnya file formatnya adalah CSV. Ya. Oke, kemudian ini projectnya ini kalian mau menempatkan di mana? Kalau saya sudah di sini saja ya biar tidak saya browse gitu. Kemudian ini namanya ya sesuai kalau ini bebas sih. Nanti saya buat tes aja ya. Oke, klik auto detect checkbox. Jadi yang ada auto detect-nya kita klik ya seperti ini. Kemudian setelah itu apa? Nah, ini adalah contoh dari screenshotan orang tersebut ya, bagaimana dia mengisi ya kotak-kotak yang ada di konsolnya ya. Ini create table ya, source-nya bisa dia pengen dari upload, kemudian select filenya dia file yang dipilih adalah file dia sendiri ya, namanya user ya dengan cara browse dari sini ya. Kalau tadi kan dia bisa dari upload ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa belakangnya CSV, maka file formatnya itu berupa CSV. Gitu. Oke, kemudian ini project name dia yang sudah dibuat kemarin namanya Packet Data ENG ya, on GCP. Kemudian dataset name-nya dia menggunakan test dataset ya dari yang ini tadi. Kalau yang sebelumnya ya yang sudah kita buat, kalau kita menggunakan testing dataset 2. Kemudian table name-nya samakan saja, kita buat tes ya. Kemudian auto detect-nya untuk skema and input parameters kita checklist saja. Biar nanti kalau misalkan ada kesalahan kita bisa auto detecting lah ya. Gitu. Oke. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan saya tidak punya file CSV? Bisa ini ya, ini diberikan sama orangnya ya. Dia sudah menyediakan contoh bagaimana kalau misalkan kalian tidak punya CSV. Sebenarnya kalian tinggal ini saja sih, Messenger ini ya. Kalau tidak punya ya data berupa Excel, kalian ubah saja formatnya di sini. Kalau mau simpan ya, yang CSV ya, nanti dia akan berubah format.
Itu kalau memang tidak ada file yang dari awal formatnya CSV. Oke, nah setelah itu apa? Kita klik create table. Nah, dia sudah ya, sudah terbentuk ya dari BigQuery datanya. Oke. Now, after completing the step, you can see a table under the data set. Then you can access the table using the data element in the editor or choose preview after clicking the table name in Explorer. Nah, ini tadi kita diminta untuk melihat nih hasilnya apa gitu ya untuk rangkumannya. Nah, ini kita klik saja ya namanya. Oke, nah, ternyata ini. Jadi kita lihat di bagian previewnya ya. Ya, ini kalau misalkan di dalam kebetulan skemanya dia terdiri dari dua buah apa ya istilahnya kolom ya. Ada kolom passenger sama INT ya, INT 64 ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat fullnya, maka dia akan seperti ya. Ini kan row-nya itu kan menunjukkan berapa banyak jumlah data saja kan. Oke, cukup mudah ya untuk kita bisa menampilkan data ya. Kita lanjutkan lagi tadi. Nah, ini ya, ini adalah rangkumannya ya, rangkuman dari, sorry di sini, dataset yang kita buat ya. Jadi sempat mati ya sebelumnya ya, ini saya ulang lagi. Nanti kan kita sudah buat ya, sudah buat dari si BigQuery datanya. Nah, saya menggunakan data CSV yang saya punya ya, gitu. Kalau misalkan tidak punya tadi sudah ditunjukkan untuk mengklik ya, link dari ini. Ini silakan diklik saja ya. Kemudian, oke, karena saya punya file, ya, file dari CSV, maka saya gunakan file CSV saya sendiri. Kemudian yang ketika di create ya, create table, maka tampilan awalnya seperti ini ya. Saya tadi belum ke preview, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, dari tampilan awal ini akan terlihat ada dua buah, akan terdiri dari dua buah, apa namanya, kolom ya, dua buah kolom passenger dan int 64. Di mana passenger ini bentuknya adalah integer ya berupa angka, modenya adalah nullable. Nah, ini untuk detailsnya dibuatnya kapan bisa dilihat. Ya, jadi kalau misalkan kalian apa istilahnya lagi kerja kelompok gitu ya, kemudian ada yang membuat suatu BigQuery data, jadi misalkan lihat di kalian cek ini jam berapa sih dibuatnya ya. Kemudian, nah ini adalah hasil preview dari data yang sudah saya upload ya ke dalam si BigQuery data tersebut. Ya ini benar ya ada passenger sama INT64 ya. Nah, ini kan mirip ya. Bukan mirip sama ya. Ini bedanya dia. Ya, ini ada yang di apa, lainnya ya. Ini kalau misalkan mau dilanjutkan silakan di sini nih. Oke. Kalau mau panjangkan ini menjadi 200 juga bisa. Ya, gitu ya. Ini untuk cara mengupload file CSV ya. Kalau misalkan memang masih
filenya itu berupa Excel, kalian bisa ganti saja ya belakangin dengan CSV. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kalau misalkan tidak ada nih, saya cukupkan dulu ya. Karena ini saya udah usaha semaksimal mungkin untuk tetap mengajar, tapi ini saya nggak kuat ya. Ini agak berat sekali untuk apa? Untuk ngomong aja. Rasanya udah kepala saya udah nyut-nyutan ya. Jadi nanti akan saya buatkan video tutorialnya ya, tutorial dari setelah mata kuliah ini ya. Ya, jadi tadi saya minta pesan untuk hari Sabtu kita akan mengadakan apa pergantian ya, kelas pengganti ya untuk pertemuan 13 ya, 14 ya. Ini aja apa namanya kita gabung. Jadi nanti ada yang dipersingkat saja ya. Jadi misalkan 1 jam 40 jadi 1 jam 20 atau 1 jam. Nanti bisa dua pertemuan itu tidak terlalu lama ya. Nanti kalau misalkan misalnya akan saya buatkan dalam bentuk video ya, gitu. Mohon maaf ya ini saya belum sampai selesai masih ada sekitar berapa ya? Setengah jam, 1 jam 40 menit ya. Berarti saya akan buatkan video tutorialnya ya untuk yang next chapter, next materinya. Oke, baik saya cukupkan dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik-baik Terima Ibu. kasih banyak Ibu. Sama.